Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat selalu dan juga diberikan keberkahan. Mulai perkenalkan saya Aliza Putri dan rekan saya Respiani Pertiwi. Wah, hari ini tuh spesial banget loh karena kita akan membahas terkait tren sosial media. kita mengundang beberapa orang ya, kakak-kakak, kita jangan bilang bapak-bapak ya. Iya, karena masih Kakak-kakak, charming ya. Iya, kakak-kakak yang berkompeten, yang expertnya pasti yang mungkin bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua, ya kan? Betul sekali. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat datang di TED Talk by Big Box AI. Oke, sesuai dengan janji kita tadi, kita akan menampilkan dan memperkenalkan bukan sosok sih, beberapa sosok orang-orang yang keren banget pastinya. Ada Bapak Alex. Apa kabar Bapak Alex? Alhamdulillah baik. Makin kece loh, bahagia selalu, salam olahraga. Ya. Enggak, biar semangat terus gitu loh Pak Alex. Kalau aku melihat Bapak Alex ya, sebelum kita langsung ke orangnya gitu ya, Bapak Alex ini kalau kalian tahu nih ya, para pemirsa Indonesia Merdeka, beliau adalah bapaknya Peduli Lindungi. Aku sempat pakai tuh Kak Peduli Lindungi, itu emang membantu banget. Enggak di jam kamu kita doang, COVID ini ya. seluruh Seluruh Indonesia ya. ya. Gimana Pak? Coba itu kok bisa di ini nggak experience-nya gimana? Apa aku yakin ya Bapak tuh orang yang paling nggak tidur pada Iya, masanya. Ya. Jadi gini, yang pertama makasih banyak nih saya dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang Peduli Lindungi. Sapa-sapa di udara dulu dong Pak. Jadi yang pertama gini, waktu kita diminta sama pemerintah untuk bisa mengerjakan satu proteksi terhadap kesehatan pada saat di pandemi, kita tuh bingung. Kira-kira harus bagaimana cara mengontrol pergerakan manusia untuk bisa tidak bersebelahan atau tidak bersinggungan agar mereka tidak saling ketularan. Nah, salah satu ide dari beberapa negara adalah dari Singapura, dari Eropa, dari Amerika adalah dengan menciptakan aplikasi. Nah, aplikasi inilah yang akan menjamin bahwa setiap orang itu bisa keluar, bisa berinteraksi dan sebagainya agar ini bisa saling kontrol. Kalau misalnya ada satu pandemi dikenakan sama si A, maka si A itu kita kontrol supaya jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan yang lain, sehingga dia di rumah. Nah, dengan aplikasi inilah kemudian kita bisa kontrol orang-orang yang memang terkena sebaiknya ada di rumah. Sementara orang yang tidak terkena karena dia harus melayani publik, dia boleh keluar untuk bisa memberikan pelayanan public service. Makanya pemerintah sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Bayangkan kalau ada pandemi terus kemudian kita nggak punya satu tools yang bisa menjamin bahwa antar kita itu bisa aman, bisa berpergian, bisa keluar, kemudian bisa berinteraksi. Nah, inilah salah satu itikaf dari pemerintah untuk bisa menjamin mereka menggunakan aplikasi yang kemudian tetap beraktivitas, tetap berinteraksi, tetapi mereka terlindungi. Maka ada peduli, kemudian melindungi. Mantap. Itu adalah sejarahnya, aku baru tahu selama ini. Betul. Enggak Iya. cuman ada Bapak aja di sini. Bapak anyway ini keren banget, satu Keren prestasi yang luar banget biasa banget ya. Pasti dari Big Box ya. Terus ada satu lagi, perkenalin dong selain Bapak Alka. Iya, ini juga nggak kalah Bapak spesial. Alex. Bapak Alex ya, nggak kalah spesial dari Bapak Alex. Ini juga ada seseorang yang memang bagus banget dalam digital expert. Wih, ada Mas Fikram. Halo Mas. Sapa-sapa dulu dong Mas. Halo. Kak Aliza, Iya, Kakak dan Via apa kabar juga? Kakak Via. Jangan dong, kan kita udah akrab, kok manggil aku Caca aja. Caca. Ya kan? Oke, FYI ya nih Kak ya. Jadi Mas Fikram ini Apaan adalah kakak sih Caca? Oh iya Kak Caca gitu ya, Kak Caca. Jadi Mas Fikram ini adalah seorang expert dari digital gitu. Jadi Mas Fikram ini adalah product management yang berada di balik pengembangan platform industri logistik, industri big data, industri marketplace. Apalagi Pak Borong, apalagi ayo Pak, apalagi. Ada satu lagi. Ada sebentar satu lagi. Oke, nanti flexingnya kita simpan dulu di akhir ya. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Iya dong. Kita lanjut kan ya. mau Oke, sampai oke. jam berapa nih Pak kita di sini ya? Aku mau tanya ke siapa ya? Ke Pak Alex dulu mungkin ya. Gimana sih Pak Bapak melihat fenomena sosial media saat ini gitu ya? Dan seperti apa sih tren yang sedang berlangsung tuh betul. seperti apa biar aku tuh bisa mengikuti tren Oke. sekarang biar tetap eksis. Up to date gitu ya. Yes, gini, Mbak Caca, Mbak Via gini ya, saya cerita dikit aja.
Yang pertama gini, kenapa kok orang sekarang ini berubah? Dulu ya, orang kalau masih yang lahir 1990 biasanya orang itu sukanya nonton TV. Karena pada saat itu belum ada handphone kan. Lahirnya handphone membuat perilaku berubah sebetulnya. Yang tadinya orang kalau ngeliat iklan itu rame-rame ke toko untuk beli barang. Karena dia tahu di TV itu akan ada influence untuk bisa orang tertarik pada satu produk. Tapi hari ini dengan adanya handphone, orang itu begitu ngeliat barang di TV, orang nggak buru-buru, dia lihat dulu ke sosial media. Kepo. Ada yang Kepo ya, Pak. dikepoin. Ada nggak yang komen positif, negatif. Kemudian kalau misalnya ada yang positif, ada yang bilang ini mah bukan es krim, ini mah gila. Nah, langsung ke lihat toko dia. reviewnya dulu ya, Pak, ya. Benar, lihat Review. positif, benar reviewnya. Gimana nih? Ada nggak orang yang komen? Begitu ada yang komen, langsung dia bisa action. Artinya berubah. Yang tadinya orang itu ngeliat iklan langsung action, hari ini orang cek temennya. Ada nggak temen yang komen? Ada nggak temen yang kasih referensi? Begitu temennya negatif, dia langsung nggak jadi beli. Wah, bahaya nih, ternyata nggak pas gitu. Begitu ada yang positif, dia langsung cari tuh barang. Jadi artinya bergeser dari mulai dulu ke media iklan, sekarang iklannya pindah ke tangan. Nah begitu sekarang lihat ya, kita lihat jumlah. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Rata-rata sekitar 270 juta. Berapa jumlah nomor handphone? Sekitar 330 juta. Berarti antara jumlah handphone sama jumlah orang banyakkan jumlah handphone. Berarti ada satu orang punya lebih dari 2, 3 gitu ya nomor. Nah berarti itu ada fenomena kecenderungan. Berapa kita lihat lagi berdasarkan survei, berapa orang lihat di screen handphone? Ternyata rata-rata orang Indonesia itu paling lama di depan handphone. Hampir sekitar 11 jam per hari. Bayangin berarti dia bangun tidur ngeliat handphone. Mau tidur ngeliat handphone. Kemana-mana kalau nggak ngeliat handphone dicari handphonenya. Temennya kakaknya nggak dicari tapi handphonenya dicari terus. Ya, kalau pacar ya, suami kalah. Bener. Bangun tidur, handphone sama handphone. Berarti Iya, apa yang diisi di handphone itu yang bisa bikin menarik. Berarti apa salah satunya adalah sosial media. Sosial media membuat mereka menjadi dekat. Ya kan tadi dia susah berinteraksi, sekarang ada di handphone, jadi dia sekarang mudah berinteraksi. Nah sekarang apapun yang ada di sosial media menjadi sebuah tren. Karena apa? Mereka sekarang siap buka. Dia pengen ngobrol, pengen nanya, pengen macam-macam. Artinya perubahan dari handphone inilah sebetulnya cikal bakal sosial media sebetulnya. Sosial media inilah kemudian menjadi media yang menjadi satu-satunya orang menjadi tempat apapun sekarang. Jadi penting sekarang berarti. Jadi kalau misalnya ada satu pemerintah, siapapun orangnya, lembaganya dan sebagainya, tanpa sosial media dia akan ketinggalan sebetulnya. Iya, benar-benar. Karena interaksi audiensnya ada di situ sebetulnya. Orang jualan juga di sosial media Wah, Pak bener. sekarang. Ya kan marketplace apa segala macam kan Bapak. Benar. Kalau untuk fenomena IRL atau IRL itu sendiri gimana tuh? Nah, jadi sebetulnya handphone itu sekarang berkembang juga. Dari dulu ada 2G, 3G, 4G, 5G sekarang. Makin Dulu canggih. orang kalau misalnya pakai masih 2G itu rasanya berat pakai video Lemot ya Pak lemot, jadi putus-putus, patah-patah Putus-putus, gerakannya. patah-patah, betul. Hari ini dengan 5G orang nggak ada lagi jeda antara ngobrol pakai offline, pakai online, sehingga menjadi lebih efektif. Sehingga orang lihat, oh kalau gitu ada satu media yang memang bisa ke video, orang berlomba-lomba pindah. Yang tadi berupa tulisan, gambar, sekarang jadi video. Dan itu bisa jadi live. Karena memang mengirim gambar pakai 4G itu sangat efektif. 4G, 5G itu sangat mudah dan murah sekarang biayanya. Murah, ya. Jadi orang pindah sekarang. Ini gara-gara ini sebetulnya. Bener ya. Teknologi sebetulnya. Lebih memudahkan Aku dong. udah nggak bisa bawain pacar aku lagi kalau misalnya nggak bisa, sebenarnya udah nggak bisa ada alasannya Pak. Bener. Live streaming apa segala macam Hati-hati kan. sekali sekarang. Udah nggak Hati-hati bisa Pak. sekarang. Oh. Terus menurut Bapak apakah personalisasi di sosial media itu penting nggak Pak? Lagi Nah untuk gini, aku. ini hati-hati. Karena begitu kita tuh dipersepsi, maka personifikasi kita menjadi sebuah image sebetulnya. Contoh misalnya, apa yang bisa membuat kita menjadi dikenal? Itu adalah personifikasi kita. Contoh kita, misalnya gini, oke. kita ingin menggambarkan mewakili perusahaan kita. Kan kita contoh misalnya perusahaan teknologi, dia dikenal sebagai high tech misalnya. Maka dia harus berperilaku sebagai orang yang high tech, High tech. menggunakan high tech, lebih cepat. Maka persepsi itu menjadi penting. Untuk siapa? Untuk audiens. Begitu dia nanti dipersepsi sebagai high tech, perusahaannya sebagai high tech, audiensnya akan membeli produk dia. Kan dianggap bahwa ini adalah mewakili perusahaan dan kemudian produknya akan sama bagusnya dengan orangnya. Timbul trust ya Pak ya. Betul. Jadi asalnya adalah sebetulnya dia pengen
dipersepsi sebagai produknya dia. Contoh misalnya ada produk yang air minum kemasan misalnya, dia sebagai sehat, dia sebagai jernih, dia sebagai natural, maka harusnya dia berada di lingkungan yang natural gitu. Sehingga nanti begitu orang believe dengan tokoh itu, dia otomatis akan cari produknya itu. Jadi pentingnya personifikasi karena dia ingin meyakinkan para audiens supaya mengikuti dia. Yang kedua dia pengen dipersepsi seperti apa yang positif di depan audiensnya dia. Nah kalau makin besar audiens, makanya sosial media menjadi penting. Karena di sosial media itu bisa kita jangkau sampai ratusan juta ya. Sekarang udah sampai ratusan juta ini ada satu sosial media audiensnya. Tapi ada aplikasinya Pak? Ada. Jadi aplikasinya itu memang sekarang ini bisa di aplikasi, bisa di web. Dan sekarang orang kalau mau di web karena saya udah pindah ke aplikasi. Jadi aplikasi itu juga memudahkan dia untuk bisa saling ngobrol dengan audiensnya. Nanti ada positif, ada negatif. Dia bisa cek siapa yang positif, siapa yang negatif. Kemudian dia bisa mempengaruhi influencer siapa yang bisa menjadi endorser. Hari ini sekarang nggak lagi butuh dirinya, dia butuh endorser. Betul. Misalnya sekarang saya pengen nih kalau bicara produk teknologi, siapa sih pakar teknologi? Iya, itu kan cari IR-nya dulu kan Pak, maksudnya. Betul kan? Itu udah nggak ribet lagi tuh, udah bisa. Nah sekarang ada tools social media analytics, mencarinya mudah. Siapa sih orang yang punya follower paling banyak? Nah orang ini endorser cocok ini untuk satu produk tertentu misalnya. Gak usah riset satu-satu gitu ya Pak? Iya, banyak kan kalau kita nggak punya tools, kita harus mencari siapa orang yang punya follower 1 juta, 2 juta, kesulitan. Yang kedua, kita mau cari personifikasi yang cocok dengan produk kita juga kesulitan. Sehingga kita butuh tools lah. Betul. Oke. Mungkin Bapak ada mau ditambahin nggak? Ya. Pertanyaannya kan gini ya. Ketika kita mencari influencer, itu kan gak hanya sekedar berapa jumlah followers ya. Kita pengen mastiin juga nih si influencer ini memang dia itu follower base-nya gitu ya, dia sesuai sama produk yang mau kita jual gitu kan. Kalau influencernya dia biasa liatin gadget gitu, terus kita brand clothing kan ya mau ngapain gitu kan, followersnya kan ini ya. Nah jadi social media analytics itu dia juga ada fungsi untuk dia membedah followers yang ada di balik si influencer tadi. Interest mereka di mana. Lalu rata-rata si influencer tadi, calon influencer tadi, apa yang sering dia posting. Social media analytics bisa mengenali itu. Mungkin seperti itu. Berarti udah gak manual lagi ya. Aku kan kerjanya di bidang itu Pak, untuk KL agency ya. Jadi kan lebih mudah kan ya. Kalau aku kan masih manual nih Pak, dipisah-pisahin mana yang personanya kayak e-sport, yang beauty, yang apa gitu. Ini nggak usah ya Pak, maksudnya udah ada toolsnya. Ya. Tools social media Analytics itu, kan. dia langsung masuk ke dalam. Oke, BTW aku jadi kepo deh. Ini kan sekarang lagi marak banget ya Pak ya terkait dengan tren AI. Nah, bisa dijelaskan mungkin dari Pak Alex atau Mas Fikram gitu sebagai digital expert gitu. Gimana sih pengaruh AI dalam penggunaan sosial media? Aku dong dikit dong boleh. Dikit ya, juga kepo ya. Pak. Ini emang terdengar kayak aneh sih ya, maksudnya aku lagi ini kan Pak yang AI, Meta AI itu Pak. Oh iya. Iya kan? Kita sekarang lagi update itu. Lagi happening banget Pak. Itu selebriti juga pada lagi pakai itu kan. So aku tuh lagi iseng-isengan sekarang Pak, lagi yang kayak apa? Chatting karena kan sekarang temen lagi jomblo ya Pak. Ya jadi kan itu kasih intermezzo aja, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pertanyaan ini, silakan Pak dijawab. Jadi gini. Seremnya AI ya Pak. Benar. Jadi gini. Kadang-kadang. Dulu ya orang masih melihat automation, kemudian robotik dan AI ini menjadi sebuah yang tidak seperti humanic. Hari ini AI ini sudah sama seperti human. Jadi yang kita khawatirkan adalah kita nggak bisa lagi membedakan mana ini AI, mana yang bukan AI. Sehingga AI itu bisa jadi dua mata pisau nih. Kadang-kadang AI ini bisa dipakai untuk mempercepat pekerjaan kita. Bayangkan ya, kalau kita harus punya follower ada 1 juta. Kita punya personifikasi dengan produk yang sangat beragam. Nah kita pengen nih automation mengirimkan pesan-pesan kepada spesifik audience. Audience ibu rumah tangga, saya punya produk ibu rumah tangga. Kemudian saya ada audiens sekolah, saya punya produk untuk anak sekolah, untuk mahasiswa, kemudian profesional, kemudian sama para eksekutif.
bayangkan segmen yang begitu banyak sekarang dikenali sama AI sangat mudah. Iya. Di clustering, dikelompokkan sehingga kita bisa tahu siapa yang sasaran kita mau tembak. Dulu orang masih one to many, satu produk untuk semua orang. Hari ini enggak, satu produk untuk satu segmen. Pertanyaannya bagaimana cara bisa mengelola ini? Mengelola ini dengan menggunakan AI. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang kan pengen posting tiap hari. Iya Pak. Pak, jangan sampai Mbak Ica nanti postingnya sebulan sekali, nanti followernya kecewa. Kecewa, Iya, Pak. iya. Seminggu sekali kecewa juga, nanti Mbak Eva juga bilang wah ini kok followersnya makin turun karena mungkin postingnya kurang rajin. Kurang rajin. Nah memposting itu jadi masalah ketika nanti audiensnya nggak pas. Nah berarti ada AI yang bisa membantu untuk bisa mengepaskan kontennya, captionnya, produknya, bisa ada, Pak? ada. Bahkan sampai gini ya, sampai Nge-likes gitu bisa. sama dulu ya bisa. Bahkan sampai gini, makanya sebetulnya banyak kepentingan analitik kan nanti bagaimana cara like-nya banyak, bagaimana cara share-nya banyak, kemudian love-nya banyak gitu kan. Nah berarti harus ada satu cara untuk bisa memancing mereka untuk bisa action. Nah berarti kita harus ada konten yang menarik, kontennya beragam, captionnya juga berganti-ganti. Nah itulah cara kerja AI untuk bisa mempermudah cara kerja itu sebetulnya. Tapi AI juga ternyata ada pisau yang lain yang kadang-kadang jadi kita nggak bisa menghindari adanya penyalahgunaan. Ada yang menggunakan data kita dipakai untuk yang lain, ada yang pakai, hati-hati ya sekarang ya. Ada foto kita bahkan, Betul, Pak. kemudian video kita yang suka majang foto, video yang mukanya masih full gitu, nggak ditutupin apapun, nggak pakai masker dan sebagainya. Seringkali muka kita dipakai untuk orang lain, seakan-akan itu kita. Real itu tapi Pak real. ya, mukanya. Nanti di posting ke temannya merasa loh, kok tiba-tiba kita minjem duit. Tapi yang lebih aneh lagi kan kadang orang kan nggak cuman kayak posting muka aja Pak, bahkan data pribadi sendiri kadang Betul. paspor atau misalnya kita lagi pengen kemana Iya, gitu, betul. ya kan saking excitednya pengen pergi kemana dia kadang-kadang suka posting paspor atau KTP atau apa gitu kan, itu bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Karena nanti di lembaga keuangan seringkali menggunakan data-data kita kan untuk verifikasi alamat, nama, kemudian email, handphone yang ada di KTP untuk verifikasi. Kadang-kadang kita sederhana aja main scan-scan padahal itu ada di sosial media. Ada orang-orang yang ternyata tidak baik karena dia menyalahgunakan. Tapi sih kalau misalnya kita kayak ketakutan sama teknologi yang makin keren gitu ya, kita tinggal di goa aja ya. Tergantung sama niatnya Iya, juga betul. kan. Iya nggak sih Bapak? Betul. Iya Harus selalu kan? adaptasi. Kalau niatnya bagus sih pasti akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin lah ya pastinya. Nah berarti harus ada satu tools yang memang bisa menjaga bahwa apa yang pengguna sosial media ini itu terlindungi, diamankan datanya, tidak disalahgunakan, dan ada tools inilah yang juga memastikan privasi data kita sebetulnya. Oke. Jangan sampai nanti data kita nggak tanpa izin kita tentu digunakan orang lain. Iya. Selama kita izinkan nggak apa-apa. Cuma kalau nggak izinkan nggak boleh. Iya. Tapi Pak agak trauma sih sebenarnya ya kalau ngobrol-ngobrolin data. Enggak, ini dari pribadi aku aja ya Pak. Apakah menjamin keamanannya nggak sih Pak? Iya kan, maksudnya kan kalau aplikasi dan lain sebagainya pasti mengumpulkan data dulu tuh Pak. Kan sempat ada trauma kan, beberapa beberapa case gitu yang sekarang ada lah ya pokoknya. Tapi sebelumnya aku mau nanya ini dulu deh. Sejauh apa sih peran AI ini terhadap tren global media sosial Pak? Aku juga kepo banget tadi mau nanya itu. Mereka mau nambahin. Boleh Pak? Ya jadi kalau kita lihat sekarang ya, itu di sosial media itu udah sangat heavy penggunaan AI-nya. Nah, apa yang si AI itu lakuin di dalam sosial media itu? Pertama, untuk pemetaan interest dari masing-masing pengguna sosial media itu sendiri. Karena dia kan ingin memberikan konten yang personalized ya buat si orang itu gitu. Makin personalized kontennya, makin lama orang itu ada di sosial media. Nah tadi Pak Alex sempat mention berapa? 11 jam ya Pak ya? 11 jam. Hampir setengah hari ya. Orang itu ada di ada di HP gitu, mengakses HP. Kayak lebih deh. Bisa lebih deh kayaknya. Rata-rata mungkin ya diambil. Rata-rata. Ada yang banyak kerjaan jadi sibuk, ada yang sangat
23 jam. Saya sendiri sempat lakuin riset pribadi ya. Saya coba buka HP istri gitu kan. Saya lihat penggunaan baterai HP adik itu hampir 50% dari akses HP-nya dia itu sosial media gitu. Spendnya banyaknya di sosial media berarti ya. Dari usage baterainya itu sendiri ya. Nah, jadi AI itu fungsinya untuk personalize konten kalau di sosial media. Nah, itulah yang menarik di sosial media karena personalized content itu bisa digunain untuk macam-macam. Bisa dari unsur politik atau bisa dari jualan mungkin. Seperti itu. Jadi mostly sih di sosial media AI itu heavy untuk pertanyaan ke si AI itu apa konten yang harus saya tampilin ke pengguna ini. Dan AI akan mempelajari behavior dari pengguna itu untuk ngasih konten yang dia pikir sesuai. Tapi dia akan terus-terusan iterasi. Dia akan lihat pergerakannya apakah orang itu benar-benar engage atau tidak. Kalau engage dia akan tambahin lagi kategori konten serupa. Tapi hal menarik adalah sebetulnya Indonesia itu termasuk ranking 4 dari dunia pengguna AI. Ranking 4 ya. Ranking 4. Jadi kita baru ya, baru Iya, padahal baru, Pak. mengalahkan Cina, mengalahkan Lagi Amerika. juga nomor 1 Pak Indonesia. Iya. Iya kan? Perbedaannya tuh gimana sih Pak, tren sosial media di global, secara global yang tadi kita bahas, mungkin ya Pak ya, di awal kan kita bahas secara global ya Pak ya. Nah kalau misalkan di Indonesia kan tren sosial media atau yang penggunaan AI itu kayak gimana sih Pak? Ya. Tahan dulu Pak, setelah Oke. yang satu ini. Instagram ternyata nggak semenarik di TikTok. Ini sebenarnya di Yang patah-patah, yang nah itu sangat cocok.